Partai Demokrat meminta Anies Baswedan segera deklarasikan nama bakal cawapresnya. Apa pertimbangan mempercepat deklarasi bacawa pres? Kita akan bahas bersama Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon dan peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Pak Herman, Mas Saidiman. Selamat malam Mbak Priska. Selamat malam pemirsa seluruh Kompas TV. Selamat malam. Saya ke Pak Herman dulu. Jadi kenapa harus cepat-cepat untuk deklarasi cawapresnya Mas Anies? Begini, kalau melihat situasinya, Mas Anies ini kan selalu dicoba untuk dipinggirkan dalam kancah-kancah nasional ya. Ya, intinya bahwa selalu terjolimi dalam situasi saat ini. Yang kedua, oleh karenanya banyak sekali SMS, WA masuk ke pimpinan kami, termasuk ke saya juga masuk mempertanyakan kapan sesungguhnya akan segera dideklarasikan. Yang ketiga, di negara-negara yang demokrasinya lebih maju dan pertarungannya sangat sehat, itu persiapan untuk mendeklarasikan itu jauh hari sebelumnya dan minimalnya 6 bulan sebelumnya sudah deklarasi, capres, cawapresnya sudah deklarasi gitu ya. Oke. Dan yang keempat tentu ada hasil-hasil survei yang kita bisa membaca, menelaah, dan kemudian taruhlah kami memandang bahwa data ini bisa menjadikan data awal untuk mengkaji terhadap baik itu popularitas maupun elektabilitas. Nah, atas dasar itulah ya tentu harus cukup persiapan dan harus dilakukan percepatan konsolidasi atau bahasa kerennya akselerasi konsolidasi lah gitu ya. Oke. Agar betul-betul Mas Anies bisa mengejar dari ketertinggalan survei-survei yang saat ini ada. Nah, Karena sudah ada sinyal positif untuk segera mengumumkan itu. Kalau dari Demokrat mengajukannya Mas Ahaye. kami optimis ya, kami optimis bahwa ini akan segera dideklarasikan karena kita juga butuh waktu untuk melakukan sosialisasi, kemudian dan kita karena mengusung perubahan, tentu juga para pendukung pro perubahan ini kan juga wait and see ya, wait and see menunggu kepastian terhadap deklarasi pasangan capres-cawapres. Hambatannya apa? Sampai sekarang belum ketok palu siapa bakal cawapresnya. Proses ini sedang berlangsung, tentu ada tahapannya gitu ya. Kalau tadi disebutkan bahwa pertama tentu bakal calon wakil presiden itu diserahkan kepada Mas Anies. Usulannya sudah ada di dalam catatannya Mas Anies. Dan sampai saat ini memang sedang dikonsultasikan. Kemarin sudah konsultasi kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dan Ketua Umum di Pacitan. Kemudian dikonsultasikan kepada Pak Surya Paloh. Kemudian dikonsultasikan lagi kepada pimpinan PKS. Karena ini sebagai jangkar koalisinya kan juga harus sepakat terhadap seluruh kandidat yang diusung. Kalau calon presiden kan sudah sepakat, tentu untuk wakil presiden ini harus disepakati bersama. Oke. Karenanya ini dalam tahapan proses yang kemudian melihat terus perkembangan survei dan desakan-desakan dari pro perubahan yang saat ini masih wait and see, ya tentu kami juga harus mendorong gitu loh agar Mas Anies sesegera mungkin untuk mendeklarasikan calon wakil presiden yang pada akhirnya nanti dideklarasikan bersama oleh koalisi perubahan. Nah, kalau dari SMRC Mas Saidiman, seberapa penting deklarasi bakal cawapres Mas Anies ini segera dilakukan? Apa efeknya ke elektoral misalnya? Gini, jadi secara umum di dalam survei kami sebetulnya faktor paling penting untuk elektabilitas capres ini adalah figur capresnya itu sendiri sejauh ini ya. Tetapi kita pernah melakukan studi eksperimental menguji itu bagaimana pengaruh dari tokoh-tokoh yang kemungkinan ya dipasangkan misalnya dengan para bakal capres, setidaknya 3 bakal capres itu kita menemukan secara umum itu tidak punya pengaruh signifikan kecuali pada Anies Baswedan untuk head to head dengan Ganjar Pranowo. Ada 2 tokoh itu yang kita temukan punya kemungkinan pengaruh untuk menaikkan suara elektabilitas Anies Baswedan. Yang pertama adalah Khofifah Indar Parawansa dan yang kedua Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, itu kita menemukan ketika itu ada 2 tokoh ini yang
bisa menaikkan suara. Dan kalau kita lihat sekarang, saya kira alasan utama dari penentuan atau simulasi capres-cawapres ini adalah tentu elektabilitas, karena Ya. walaupun sekarang ini suara Anies Baswedan mengalami penurunan setidaknya di dalam 6 bulan terakhir, tapi sebetulnya masih sangat kompetitif dibanding dengan tokoh-tokoh yang lain. Belum ada satupun tokoh yang atas 50%. Karena itu faktor cawapres itu kemungkinan dilihat pertama kali adalah apakah ia bisa menaikkan suara atau tidak. Oke. Terutama buat Anies Baswedan yang sekarang turun. Kita menemukan dua tokoh itu. Oke. Dan kalau kita bandingkan siapa yang kemungkinan lebih pas atau lebih berkekuatan untuk menjadi calon cawapres di antara tokoh yang bisa menaikkan elektabilitas itu, kami melihat bahwa AHY punya keunggulan lebih dibanding tokoh lain seperti Khofifa, karena AHY adalah ketua umum partai politik. Pertanyaannya kemudian, apakah kalau segera dideklarasikan itu akan mendongkrak elektabilitas capres? Ya, bisa tidak. Tapi intinya adalah bahwa sekarang ini memang faktanya di lapangan kita menemukan bukan Harus hanya clear dulu SMRC. siapa begitu dan bisa menaikkan elektabilitas, itu yang utama begitu ya? Bisa begitu, tapi faktanya adalah bahwa ada penurunan suara setidaknya di dalam 6 bulan terakhir terhadap Anies Baswedan. Perlu ada satu manuver politik yang mungkin baru yang bisa mengalihkan kembali perhatian publik terhadap Anies Baswedan. Dan kalau kemudian pembicaraan tentang wakil presiden, deklarasi calon wakil presiden lebih awal, saya kira itu bisa mengembalikan perhatian publik kepada Anies Baswedan. Apalagi jika yang dipilih sebagai cawapres ini memang tokoh yang dipandang oleh publik bisa mengisi atau bisa menutupi ruang elektabilitas Anies Baswedan yang selama ini agak kurang untuk dia. Kalau sejauh ini untuk nama Mas AHY, Pak Herman, apakah yang dibawa saat pertemuan dengan Pak SBY, dengan Mas AHY di Pacitan, juga bertemu Pak Surya Paloh dan PKS? Dan sudah setuju atau belum? Sebagian besar langkahnya sudah ke sana atau belum? Kesepakatan kami kan diserahkan sepenuhnya kepada Mas Anies sebagai calon presiden untuk menetapkan calon wakil presiden. Nah, oleh karenanya kami berkepentingan adalah bagaimana untuk meningkatkan elektabilitas dengan gerakan-gerakan yang tentu terkonsolidasi dengan baik. Saat ini kan masih ada keraguan di publik gitu, Mas Anies maju atau tidak, ini kan selalu diopinikan negatif gitu. Tapi kami yakin bahwa Mas Anies ataupun pro perubahan arusnya deras sekali gitu ya. Begitu nanti deklarasi ini terjadi, apalagi jika kemudian pasangan capres-cawapres ini segera mungkin bisa dideklarasikan, arus derasnya akan terlihat gitu ya, dan akan nampak. Saya yakin kan kami juga membaca survei bukan hanya dari SMRC, kami juga membaca survei-survei lain. Bahkan pada waktu terjadinya survei-survei atas pasangan-pasangan, memang lonjakan itu terjadi pada waktu dipasangkan antara Mas Anies dengan Mas AHY. Tapi lagi-lagi kami tidak memberikan paksaan, ini kan sudah menjadi kesepakatan diserahkan kepada calon presiden gitu ya. Tetapi pertimbangan-pertimbangan dengan 5 kriteria yang telah disampaikan Mas Anies, tentu Mas AHY memiliki kekuatan tersendiri untuk itu. Dan atas dasar itulah menurut saya optimisme itu terbangun jika kemudian memang koalisi ini bisa sesegera mungkin pasangan capres-cawapres dideklarasikan, dan kami segera mungkin melakukan konsolidasi secara nasional. Dan saya yakin nanti akan beda, surveinya SMRC akan berbeda di periode yang seterusnya lah gitu ya. Baik, dan kita nantikan secepat apa koalisi perubahan ini akan menyampaikan pasangannya Pak Anies Baswedan, sesuai juga dengan catatan dari SMRC tadi yang disampaikan Mas Saidiman. Terima kasih atas waktunya Kepala BPOKK Partai Demokrat Herman Khairon dan peneliti SMRC Saidiman Ahmad. Selamat malam Pak Herman, juga Mas Saidiman. Terima kasih. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan lainnya. Mario